Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, di video kali ini kita akan berlatih mengerjakan latihan soal sumatif tengah semester 1 untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 6 sekolah dasar. Berilah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D yang merupakan jawaban paling benar. Nomor 1. Suatu hari ayah mengajak Fitri untuk mendaftar les renang. Di sana Fitri harus mengisi titik-titik. A. Formulir pendaftaran. B. Formulir anggota. C. Formulir daftar riwayat hidup. D. Formulir slip tabungan. Jawabannya A. Formulir pendaftaran. Nomor 2. Bacalah teks berikut dengan cermat. Pada hari Minggu, Budi dan keluarganya pergi ke pantai. Di pantai, Budi melihat banyak sampah yang berserakan. Budi pun mengajak keluarganya untuk membersihkan sampah di pantai. Kegiatan yang dilakukan Budi dan keluarganya menunjukkan titik-titik. A. Peduli terhadap lingkungan hidup. B. Tidak peduli terhadap lingkungan hidup. C. Merusak lingkungan hidup. D. Mengotori lingkungan hidup. Jawabannya A. Peduli terhadap lingkungan hidup. Nomor 3. Abi, apa kabar? Semoga Abi selalu dalam keadaan sehat. Penggalan surat pribadi di atas adalah bagian surat pribadi yang disebut A. Pembuka surat. B. Penutup surat. C. Isi surat. D. Salam pembuka. Jawabannya A. Pembuka surat. Nomor 4. Ani membuat kue dengan cara yang titik-titik. Kata baku yang tepat untuk kalimat berikut adalah A. Praktek. B. Praktiskan. C. Praktisnya. D. Praktis. Jawabannya D. Praktis. Nomor 5. A. Titik-titik. B. Berkata, saya menyukai musik tradisional. Ayah saya suka mengajari saya bermain gamelan. Pertanyaan yang tepat berdasarkan jawaban narasumber tersebut adalah A. Bagaimana cara kakak berlatih? B. Di mana kakak berlatih bermain gamelan? C. Berapa gaji kakak sebulan? D. Mengapa kakak menekuni musik gamelan? Jawabannya A. Bagaimana cara kakak berlatih? Nomor 6. Arka adalah ketua kelas. Ia memimpin kelasnya agar menjadi tertata. Ia selalu mengingatkan teman-temannya untuk mengerjakan tugas piket. Sifat tokoh Arka adalah A. Baik hati. B. Tenang. C. Tangkas. D. Tegas. Jawabannya D. Tegas. Nomor 7. Penulisan tempat dan tanggal surat yang tepat adalah apakah A, B, C, atau D? Jawabannya C. Pada kata Bandung, huruf B ditulis dengan huruf kapital. Kemudian setelah kata Bandung diberi tanda koma. Untuk kata Oktober, huruf O ditulis dengan huruf kapital. Nomor 8. Kalimat yang sesuai dengan kaidah tata bahasa, baik itu ejaan maupun tanda bacanya, sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengarnya disebut kalimat titik-titik. A. Utama. B. Penjelas. C. Efektif. D. Tidak efektif. Jawabannya C. Efektif. Nomor 9. Bacalah teks berikut. Pohon memberikan banyak manfaat bagi manusia dan makhluk lain. Pohon berperan sebagai sumber makanan, obat, dan bahan industri.
Salah satu peran pohon yang tidak kalah penting adalah penghasil udara segar. Ide pokok bacaan di atas adalah A. Manfaat pohon bagi kehidupan. B. Pohon sebagai penghasil udara segar. C. Pohon sebagai sumber makanan. D. Salah satu peran pohon. Jawabannya A. Manfaat pohon bagi kehidupan. Nomor 10. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat sebuah kesimpulan adalah A. Intonasi yang jelas. B. Ekspresi yang tepat. C. Dibuat berdasarkan ide pokok. D. Menggunakan kosakata tidak baku. Jawabannya C. Dibuat berdasarkan ide pokok. Isilah titik-titik berikut dengan jawaban yang benar. Nomor 11. Orang yang memberi keterangan atau informasi dalam wawancara dinamakan. Jawabannya informan atau narasumber. Nomor 12. Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan jumlah adalah berapa. Nomor 13. Salah satu ciri kalimat efektif adalah memiliki unsur pokok, minimal subjek dan predikat, menggunakan struktur bahasa yang tepat, memenuhi kaidah ejaan yang tepat, menggunakan diksi yang tepat. Nah, kalian bisa menggunakan salah satu dari jawaban tersebut. Nomor 14. Langkah pertama wawancara adalah jawabannya menentukan topik dan tujuan dari wawancara. Nomor 15. Surat dari anak untuk orang tua termasuk surat ... Jawabannya surat tidak resmi. Nomor 16. Tokoh cerita yang memiliki karakter baik disebut tokoh ... Jawabannya protagonis. Nomor 17. Sebuah laporan yang berisi tentang hasil pengamatan terhadap suatu tempat atau pekerjaan disebut laporan ... Jawabannya pengamatan. Nomor 18. Email merupakan singkatan dari electronic mail. Nomor 19. Dewi ingin menanyakan kabar neneknya di kampung Sukamaju. Kata tanya yang tepat digunakan adalah jawabannya bagaimana. Nomor 20. Gagasan yang menjiwai seluruh isi paragraf disebut dengan jawabannya gagasan pokok. Jawablah pertanyaan berikut dengan uraian yang benar. Nomor 21. Sebutkan 3 langkah dalam membuat kesimpulan pada sebuah teks. Pertama, menemukan ide pokok. Kedua, merangkai ide pokok menjadi paragraf. Yang ketiga, membaca teks secara intensif. Nomor 22. Apa perbedaan tokoh utama dengan tokoh pembantu? Nah, jawabannya, tokoh utama paling terlibat dengan makna dan teman, paling banyak berhubungan dengan tokoh lain, dan paling banyak memerlukan waktu penceritaan. Sedangkan tokoh pembantu atau tambahan adalah tokoh yang kehadirannya dalam cerita sekadar mendukung tokoh utama, tetapi pemunculannya diperlukan. Nomor 23. Bagaimana penggunaan bahasa dalam pembuatan surat resmi? Nah, jawabannya dengan menggunakan bahasa baku, jelas, dan mudah dipahami. Nomor 24.
Buatlah 3 kalimat tanya yang menanyakan tentang waktu kejadian, tempat kejadian, dan keadaan seseorang. Alternatif jawabannya, kapan acara ulang tahun Mira dimulai? Menanyakan waktu. Di mana kamu meletakkan sepatu barumu? Menanyakan tempat. Bagaimana keadaan nenek di kampung? Menanyakan keadaan seseorang. Lanjut nomor 25. Apa yang dimaksud wawancara? Jawabannya, salah satu teknik yang sering digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data dari seseorang atau kelompok orang. Sekian dan terima kasih anak-anak. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Tunggu video pembelajaran selanjutnya tetap di channel Rajin Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.